New Taiwan Dollar, satu NTD itu sekitar Rp500. Dan ini Taiwan ini sangat tergantung dengan Indonesia karena jumlah WNI kita sebagai caregiver ini sangat luar biasa. Jadi Indonesia ini migrant worker-nya nomor 1 dibandingkan Vietnam maupun Filipina. Jadi jumlah WNI di Taiwan ini sebagai duta produk Indonesia sampai dengan hari ini lebih dari 380-an ribu. Kebanyakan mereka adalah caregiver. Caregiver itu adalah perawat orang tua, perawat panti jompo, kemudian ada pekerja pabrik dan juga ABK. Kemudian di sini di Taiwan ini ada 20.000 pelajar dan sisanya adalah mixed merit begitu. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kami coba sampaikan kaitannya dengan statistik perdagangan Indonesia Taiwan 2025. Perlu kami sampaikan bahwa Januari 2025 neraca perdagangan Indonesia Taiwan ini surplus sekitar 0,13 miliar US dollar. Kemudian di tahun 2024 secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia Taiwan surplus sebesar 2,75 miliar US dollar dengan nilai ekspor mencapai 6,68 miliar dan impornya 3,94 miliar. Bapak Ibu sekalian, perkembangan perdagangan Indonesia Taiwan sepanjang 2024 hingga 2025 ini menunjukkan tren fluktuatif dengan ekspor yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan impor. Jadi nilai ekspor tertinggi ini kita lihat pada bulan Juni 2024 sekitar 0,73 miliar US dollar, sementara nilai impor tetap stabil kisaran 0,19 sampai dengan 0,39 miliar US dollar. Perkembangan nilai ekspor Indonesia ke Taiwan berdasarkan sektor selama 2020 hingga 2022 ini menunjukkan dominasi ekspor dari sektor industri pengolahan. Jadi ekspor sektor ini kalau kita lihat nilai tertinggi pada 2021 sekitar 4,64 miliar US dollar dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2024 itu sekitar 4,12 miliar. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2025 Indonesia ini di Taiwan urutan ke-11 importasi Taiwan dari dunia. Jadi eksportir terbesar ke Taiwan itu masih Tiongkok, kemudian Jepang, Amerika, Korea dan juga Eropa begitu ya. Jadi 4 negara, Tiongkok, Jepang, Amerika, Korea ini kalau kita lihat share-nya itu 52%. Nah, untuk Indonesia sendiri, komoditas ekspor Indonesia ke Taiwan itu masih didominasi oleh batu bara, besi baja, komponen elektronik, dan juga nikel. Next, lanjut. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi kami sampaikan, komoditas utama yang kontribusinya besar itu masih didominasi batu bara, besi baja, komponen elektronik dan juga nikel. Akan tetapi masih ada peluang untuk kerajinan Indonesia ke Taiwan. Jadi kerajinan itu masih sangat kecil, hanya sekitar 1-2% dari total ekspor nasional Indonesia ke Taiwan. Nah, dari beberapa produk yang bisa masuk sektor kriya, yang pertama adalah kayu dan produk kayu. Jadi kayu dan produk kayu itu bahasa Mandarinnya mucepin gitu ya. Jadi totalnya ini sekitar 72%. Nah, kebanyakan memang home decor gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah perabot, bahasa Mandarinnya ciaci gitu ya. Ini sekitar 24% dan yang ketiga produk manufaktur ini sekitar 2%. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, mungkin kami akan sampaikan karakteristik konsumen Taiwan agar Bapak Ibu nanti bisa memahami, kemudian ada gambaran bagi sebenarnya preferensi konsumen Taiwan. Pertama, saya sampaikan bahwa secara umum tidak hanya kriya gitu ya, orang Taiwan itu tinggalnya di apartemen, kemudian gaya hidupnya itu kiblatnya adalah Jepang, Korea dan Amerika. Jadi kalau produk dengan tren di Jepang, Korea, Amerika itu sangat mudah untuk masuk ke pasar Taiwan. Kemudian soal cita rasa, ini kalau food and beverage gitu ya, rasanya plain, tidak ada rasa pedas, manis maupun asin. Kemudian lebih banyak Taiwan ini gaya hidupnya vegetarian. Kemudian yang selanjutnya finishing product. Jadi Taiwan ini sangat memperhatikan kemasan begitu ya. Jadi kemasannya bagus baru masuk ke rasa maupun kualitas. Kemudian harga ini sama. Jadi buyer Taiwan itu cenderung mencari harga terbaik